Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Inilah pertemuan pertama di tahun 2024. Alhamdulillah kembali kita masih hidup di tahun 2024. Coba bayangkan, Pak Selasun lahir tahun berapa? 67. Masih hidup di tahun 2024. Alhamdulillah. Sudah dapat istri baru. Sudah berapa tahun itu? 56 tahun. 56 tahun, 10 kali ganti presiden. Pemilu. Masih hidup sampai hari ini. Alhamdulillah. Jadi masa lalu adalah sejarah, masa depan adalah misteri, masa sekarang adalah berkah milik kita. Yang pasti itu ya hari ini. Angan-angan kita Punya mobil. beberapa tahun yang akan datang naik haji, umroh. Tapi yang asli punya kita itu, yang bisa kita raih itu ya hari ini. Nanti sholat Isra kita itu kita dapatkan pahala haji dan umroh. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam amal soleh dan dalam beriman kepada Allah. Jadi kemarin sudah selesai kita membahas tentang kajian sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah. Maka untuk mulai sekarang, mulai Ahad ini kita mulai mengkaji Arba'in An-Nawawi sesuai request dari ketua Pak Selasun sama Buya. Ya. Arba'in An-Nawawi, karya dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi. Riyadus Shalihin yang dibahas oleh Ustaz Abdul Somad itu juga karya Imam An-Nawawi. Kitab yang menjadi rujukan kita ini judulnya Al-Wafi Syarah Hadis Arba'in An-Nawawi, ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bugha dan Dr. Muhyiddin Mistu, asal Suriah. Kenapa buku ini yang kita pilih? Karena ini salah satu yang direkomendasikan oleh Ustaz Abdul Somad. Ini ada syarahnya langsung, penjelasannya. Dia ada yang cuma hadisnya saja, hadis dan terjemahan. Itu nanti insya Allah mau kita beli untuk pegangan masing-masing. Sudah dipesan, tipis, kecil. Cuma isinya hadis dan terjemahan. Kalau ini ada syarahnya, ada penjelasannya. Maka nanti dalam penjelasan ini kita kombinasikan antara yang ada di buku dengan yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Dengan penjelasan yang pernah disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dulu sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu di Masjid Senapelan, Pasar Bawah. Dulu pernah di situ dikaji hadis Arba'in ini. Jadi kita kombinasikan penjelasan dari Ustaz Abdul Somad dan penjelasan yang ada di buku ini.
Jadi dalam buku ini sesuai namanya Al-Wafi. Al-Wafi itu artinya sempurna, lengkap. Al-Wafi, Al-Kafi itu sama itu artinya. Memadai, cukup. Isinya yang pertama matan hadis, isi hadis itu. Isi hadis, kemudian ada terjemahan, kemudian dijelaskan kedudukan hadis, sahih, hasan, maudhu. Lalu penjelasan kosakata yang sulit. Ada penjelasan kosakata yang sulit. Kemudian latar belakang atau asbabul wurud, latar belakang keluarnya hadis ini. Lalu hikmah apa yang terkandung dalam hadis. Apakah itu ada fikihnya, ada akhlaknya, ada nilai akidahnya, itu dijelaskan semua. Lalu juga didukung dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis lain yang mendukung hukum yang ada dalam hadis itu. Dan yang terakhir kita tambahkan nanti biografi periwayat. Nah, tapi kalau di sini tidak ada disebutkan, dijelaskan biografi periwayat, tapi nanti kita ambil dari buku ini, biografi 60 sahabat Nabi. Jadi bukan satu buku yang dibaca ini. 3. Tambah satu lagi. Biografi 60 ulama. Ini di sini dilihat nanti biografi Imam An-Nawawi. Nanti kita sampaikan, jelaskan biografi Imam An-Nawawi. Ini semua ulama, 60 ulama. Ada semua. Bukhari, Muslim, Hasan Al-Basri, 60. Pokok kalau ada mau cari tahu tentang ulama, ini bukunya. Kalau tentang sahabat Nabi, ini. Waalaikumsalam. Kehujanan, Pak. Memang mantap jamaah Namirah, walaupun hujan tetap datang. Masya Allah. Takbir. Allah Akbar. Kalau hujan mengguyur ya. Kami kira tadi sudah pulang semua jemaah Namirah. Walaupun sudah tua semangat tetap muda. Ya. Sehat kan? Awak demi tuan guru besar ini. Masya Allah. Jangan pula awak tempuh. Mantap kiai kita ini. Tuan itu. Sepuluh. Mana ada bawa ini dari tepi-tepi. Ini doang. Dah, Pak Guntur, kita membahas kajian Arba'in An-Nawawi. Kumpulan hadis 40-an hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi. Kenapa harus 40? Nah, jadi pertanyaan, kenapa harus 40? Arba'in itu artinya 40. Karena Nabi bersabda, "Man hafiza ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha." Siapa yang menjaga, menghafal untuk umatku 40 hadis yang menjelaskan perkara agama mereka, ba'atsahullahu yaumal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama. Maka nanti pada hari kiamat Allah akan membangkitkannya bersama golongan ahli fikih dan para ulama. Nah, siapa yang menghafal 40 hadis tentang perkara agama ini, maka nanti akan dibangkitkan bersama para fuqaha dan para ulama. Hadis ini dhaif. Kata Imam Nawawi, hadis ini dhaif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi meskipun hadis ini dhaif, kata Imam An-Nawawi, para ulama sepakat bahwa hadis dhaif boleh dijadikan untuk motivasi beramal. Kalau untuk motivasi beramal, hadis dhaif boleh diamalkan, kata Imam An-Nawawi.
Dijelaskan lagi oleh Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti yang datang setelah Imam Nawawi menjelaskan 5 syaratnya boleh memakai hadis dhaif. Yang pertama, tidak mengenai masalah akidah, iman. Tidak. Yang kedua, tidak mengenai hukum halal haram. Tidak masalah halal haram. Yang ketiga, tidak ada periwayat yang pendusta. Yang keempat, masih di bawah naungan dalil umum. Dan yang 5, untuk motivasi beramal, fadhail amal. Nah, boleh mengamalkan hadis dhaif. Karena ada juga sebagian orang, sebagian kalangan memang sama sekali tak boleh. Kalau asal hadis dhaif tak boleh. Nah. Padahal dalam kitab-kitab hadis itu selain Bukhari Muslim, kitab Tirmizi, kitab Abu Daud itu banyak hadis dhaifnya. Yang 100% sahih itu cuma ada di Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau tidak boleh diamalkan hadis dhaif, itu apa ditulis oleh para ahli hadis itu dalam kitabnya? Jadi kalau mau menghafal hadis, yang pertama sekali, nah inilah arba'in, inilah yang dihafal. Biasanya kalau di sekolah-sekolah dihafal ini. Di fakultas-fakultas hadis wajib hafal arba'in ini. Jadi langkah pertama kalau ingin menghafal hadis, Dodi mau menghafal hadis, hafal dulu hadis arba'in. Baru setelah itu lanjut ke yang lain, buku yang lain. Kalau mau mengkaji hadis pun gitu. Kalau kita mau mengkaji hadis, yang pertama sekali itu arba'in dulu. Jangan langsung Riyadhus Shalihin. Nah, arba'in dulu. Setelah selesai tamat arba'in baru naik ke Riyadhus Shalihin. Baru naik ke yang lain, Bukhari. Mulai dari yang kecil dulu. Lalu kenapa ini disebut arba'in? Padahal setelah dilihat dalamnya 42 hadis. Judulnya arba'in, 40. Isinya 42. Mana tahu nanti ada yang nanya, apa ngaji apa kalian di musola itu, kan? Kitab Arba'in An-Nawawi. Tapi isinya 42 hadis. Mau tahu ngetes-ngetes. Maka dijelaskan oleh Ustaz Abdul Somad, maksud arba'in itu 40-an. 40-an. Nah, 42, isinya 42. Dibuat judul arba'in 40-an hadis. Sama juga macam kita, tahun berapa itu Bapak lahir? Tahun 70-an lah. Nah, tahun 80-an lah sekitar itu. Berapa umur arba'in? Ya. 30-an lah. Jadi itu maksudnya. Arba'in isinya 42 hadis. 42 hadis. Maka disebut arba'in. Lebih baik berkurang, lebih baik berlebih daripada berkurang, kata Ustaz Abdul Somad. Nah, kalau pas-pas 40 nanti lupa satu kan, cuma 39 jadinya. Tapi kalau 42 lupa satu masih 41. Apakah Imam An-Nawawi yang pertama kali menyusun 40 hadis? Ternyata tidak. Rupanya sebelum Imam Nawawi sudah banyak ulama-ulama yang menyusun 40 hadis. Karena sabda Nabi tadi, siapa yang menghafal 40 hadis itu? Ada yang menyusun 40 hadis khusus dalam masalah akidah saja. 40 dikumpulkannya 40 hadis tentang akidah saja. Ada yang menyusun tentang jihad saja. Ada yang menyusun tentang zuhud. Ada yang menyusun tentang akhlak saja. Ada yang menyusun tentang dakwah saja. Sudah banyak yang menyusun 40 hadis tentang bidang masing-masing. Maka Imam An-Nawawi memandang perlu menyusun yang mencakup semuanya. Yang sudah disusun ulama-ulama itu, disusun lagi satu kitab hadis yang mencakup semuanya. Sehingga dia itu nanti menjadi poros dalam agama Islam. Ada semuanya lengkap.
akhlak ada, iman ada, adab ada, fikih ada. Itulah beliau susun 42 hadis ini. Dan dalam mengumpulkan hadis ini beliau hanya memilih hadis-hadis yang sahih saja, yang rata-rata ada di Bukhari dan Muslim. Derajatnya yang sahih yang beliau pilih. Dan sanad-sanadnya beliau hapus. Yang panjang itu biasa. An Abi Hurairah, an Abi ini, an fulan dari si fulan yang panjang itu. Biasanya kalau dalam kitab hadis panjang itu, beliau hapuskan, diambil yang terakhir saja, yang meriwayatkan langsung ke Nabi. Misalnya dari Umar bin Khattab, dia berkata melihat Nabi. Yang terakhir saja yang diambil, biar memudahkan dalam menghafal. Kalau dibuat semua nama-nama sanad itu pusing nanti kita bacanya, pusing menghafalnya. Maka diringkasnya. Kemudian beliau berkata dalam muqaddimahnya ini, setiap orang yang mengharapkan akhirat haruslah mengetahui hadis-hadis ini, karena terkandung di dalamnya perkara-perkara penting dan peringatan dalam melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah. Itu sekilas tentang bukunya. Sekarang siapa Imam An-Nawawi? Kita sudah sering mendengarkan kajian Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi, tapi mungkin kita belum pernah mendengar atau tahu siapa Imam An-Nawawi itu. Buya udah tahu? Tahu. Seorang manusia. Wali Allah. Ternyata ada juga orang Indonesia, ulama Indonesia yang bernama, seorang ulama juga, Syekh Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani dari Banten, yang dari Banten. Syekh Nawawi Al-Bantani berasal dari Banten. Bukan itu yang dimaksud. Yang menulis ini itu bukan yang Nawawi yang itu, yang dari Banten, bukan itu. Yang Imam Syekh Nawawi dari Banten itu, beliau juga ulama besar. Banyak juga karya-karyanya. Ada 115 kitab karya beliau. Yang Nawawi Al-Bantani. Wafat tahun 1314 Hijriah. 1314 Hijriah atau 1897 Masehi. 1897 Masehi. Itu Nawawi Al-Bantani. Makamnya di Ma'la, Makkah. Beliau bergelar Sayyidul Ulama Al-Hijaz, pemimpin ulama Hijaz. Makkah dan Madinah itu namanya dulu Hijaz. Beliau pemimpin ulama, orang Indonesia asalnya, Banten. Nawawi Al-Bantani. Beliau menulis tafsir 2 jilid berbahasa Arab, judulnya Marah Labid fi Kashfi Ma'ani fi Qur'anil Majid. Kalau di Indonesia lebih dikenal dengan tafsir Al-Munir. Biasanya tuh sering tuh didengar di pesantren-pesantren tuh, banyak itu tafsir Al-Munir. Itu karya beliau, Nawawi Al-Bantani. Beliau juga sezaman dengan ulama yang lain, juga asal usulnya dari Indonesia, Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi. Sezaman itu dari Minangkabau, kakek nenek dari Minangkabau. Sezaman dengan Nawawi Al-Bantani yang tadi. Yang Ahmad Khatib Al-Minkabawi itu imam di Masjidil Haram. Imam besar di Masjidil Haram. Beliau wafat 1916 Masehi di Makkah, yang Ahmad Khatib Al-Minkabawi yang tadi. Jadi yang kita maksud di sini bukan Nawawi Al-Bantani yang tadi. Tapi ini Imam An-Nawawi lahir 631 Masehi Hijriah. 631 Hijriah lahir. Wafat 676.
Berapa usia? Lahir 631, wafat 676. 45 tahun cuma. Usia Imam An-Nawawi itu. Beliau lahir di kampung bernama Nawa, makanya di ujung namanya An-Nawawi. Nawa itu 80 km dari Damaskus, Suriah. Sekitar 80 kilo dari ibu kota negara. Damaskus itu ibu kota negara dulu. 80 kilo dari mana? 80 kilo. Dari sini kemana tuh Pak Guntur 80 kilo? Sini ke perbatasan Sumbariau. Sekitar itu. Beliau lahir di situ. Jadi makanya di ujung namanya An-Nawawi. Yang tadi Al-Minkabawi. Satu lagi Al-Bantani. Al-Bataki. Kalau Bu Yaing Nugraha Al-Payakumbuahi. Al-Bataki nak Al-Bataki. Bataki. Kalau Pak Taufik, Ustaz yang bulan Taufik Al-Gaibi. Al-Pasar Minggui lah. Al-Gabi. Al-Barzahi. Siapa yang tinggal di suatu daerah itu 4 tahun minimal boleh memakai nama kampung itu. 4 tahun. Pak Yamin. Dodi belum 4 tahun belum bisa memakai nama Pasar Minggu itu. Belum sah menjadi warga Pasar Minggu. Nama aslinya, nama asli Imam Nawawi. Yahya bin Syarab nama ayahnya. Nama aslinya Yahya bin Syarab bin Muri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jumu'ah bin Hizam Ad-Dimiski Asy-Syafi'i. Di ujungnya ada Asy-Syafi'i menandakan beliau bermazhab Syafi'i. Jadi Imam An-Nawawi bermazhab Syafi'i. Seorang ulama besar itu pun bermazhab. Datang pula orang zaman sekarang baru taubat, baru belajar, tak mau bermazhab. Maunya langsung ke Nabi. Langsung ke Nabi. Langsung ke Al-Quran dan hadis. Macam mana cara berpikirnya? Orang ulama-ulama besar saja bermazhab. Kalau beliau mau mendirikan mazhab sendiri bisa. Saking sudah tinggi makom ilmunya bisa. Tapi beliau tetap mengikuti mazhab Syafi'i. Datang pula orang sekarang tak pandai bahasa Arab, langsung ke Al-Quran dan hadis, tak pakai mazhab. Jangan betul. Jadi seperti yang disampaikan oleh Tuan Guru, sering disampaikan orang Arab itu punya namanya kunyah, bukan kunyah. Cara bacanya kunyah. Kunyah. Nama panggilan. Biasanya tergantung nama anaknya. Kalau anaknya Guntur, Abu Guntur dipanggil. Siapa anak yang pertama itu dipanggil. Nabi Muhammad itu dipanggil Abu Qasim. Nama anak beliau yang pertama Qasim. Dodi belum ada anaknya lagi. Kalau Bang Agus siapa? Siapa nama anak Bang Agus? Abu Fahri. Imam An-Nawawi diberi kunyah Abu Zakaria. Kenapa Abu Zakaria? Padahal beliau tidak punya anak. Karena Yahya. Pintar juga Buya. Zakaria itu ayahnya atau anaknya? Nabi Zakaria beranak Yahya. Beranak Nabi Zakaria punya anak namanya Yahya. Berarti Zakaria ayahnya, Yahya anaknya. Berarti abunya salah tuh.
Itu kalau di bangsa Arab sudah menjadi kebiasaan. Kalau dia diambil bukan dari nama anaknya, dibalik dia. Dibalik. Itu bukan bin. Enggak, itu kan penyebutannya. Jadi kalau ada orang yang namanya Yusuf, kalau nama dia Yusuf, tidak ada anaknya, dipanggil dia diberi kunyahnya Abu Yakub. Yusuf punya ayah Yakub. Nama orang tuanya dikasih. Kalau anaknya perempuan, yang pertama, Ya itu juga sama. Abu Yasmin. Umar bin Khattab radhiyallahu an, kunyahnya Abu Habs. Abu Habs itu Nabi yang memberikan, tapi kata banyak yang mengatakan Abu Habs itu diambil dari nama Habsah. Habsah nama anak pertama Umar bin Khattab. Abu Yasmin lah. Berarti bisa, kalau anaknya perempuan pun bisa dipakai. Abu Yas. Abu Meme. Mananya ya? Kata Dodi, Abu Mas'ud, Abu Basah, Abu Cipiring, Abu gosok. Itu kunyah. Kemudian gelar. Beliau diberi gelar Muhyiddin. Artinya orang yang menghidupkan agama. Bagus nama Muhyiddin itu. Sampai di Indonesia dibuat Haji Muhyiddin. Apa? Tukang bubur naik haji. Asal dengar orang Haji Muhyiddin, benci orang. Itulah orang-orang buat film di Indonesia. Satu lagi Al-Bajuri, itu nama ulama besar, Al-Bajuri. Sampai di Indonesia dibuatnya Bajai Bajuri. Tukang bajai. Memang parah. Satu lagi Toyib. Toyib itu nama yang bagus. Sampai di tempat kita tak pulang-pulang. Udah 3 puasa, 3 hari lebaran tak pulang-pulang. Memang parah. Itulah orang-orang TV Indonesia nih. Orang tak punya agama, ada ilmu agama, tak tahu dia ulama-ulama. Iya, itulah. Padahal gelar Imam An-Nawawi Al-Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Karena dari beliaulah, karya-karya beliau itu, ilmu-ilmunya menghidupkan agama ketika itu. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan kebenaran. Janganlah. Tapi beliau tidak suka diberi gelar ini karena beliau tawadu, rendah hati. Tak mau beliau dikasih gelar. Buya udah pembersihan. Beda, ya. Buya cuma yayasan dikasih Buya pula. Tolong dulu, jangan dikasih Buya dulu. Makanya ada yang marah kemarin. Kenapa bisa dikasih gelar Buya, ya kan? Gelar yang lain Al-Muhaddis, ahli hadis, Al-Faqih, ahli fikih. Ketika umur 7 tahun, ketika masa kecil, pernah suatu malam 27 Ramadan, terbangun dia, masih kecil umur 7 tahun, terbangun, nampak dia dibukakan oleh Allah rahasia. Salah satu rahasia yang biasanya disembunyikan dari orang banyak, yaitu malam Lailatul Qadar. Bangun dia nampak dia cahaya di dalam rumah itu. Padahal dulu belum ada listrik. Orang cuma pakai lilin atau lampu apalah, lampu apa. Gelap, tiba-tiba nampak cahaya terang dalam rumah itu. Dibangunkannya ayahnya, ditanya, "Ini cahaya apa wahai ayah?" Ayahnya sama keluarga yang lain tak ada melihat apa-apa. Tak nampak. Tapi ayahnya tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar, malam 27 Ramadan. Itu salah satu kisah dikisahkan oleh murid beliau dari ayah beliau, diceritakan. Umur 7 tahun itu tanda-tanda beliau akan menjadi orang besar. Lalu dibuatkanlah oleh ayahnya pondok tempat dia belajar Al-Quran, khusus belajar Al-Quran saja ketika kecil.
Apa guru umur ayahnya? 7 tahun. Bukan, ada guru ngajinya Apa? ketika kecil tuh. Apa? Bisa dibilang di kitab dulu. Ya, nanti ada. Yang kalau guru ngaji kecil nggak ada. Itu harus dapat. Guru yang lain nanti ada. Jadi khusus ketika kecil dia belajar Al-Quran saja. Menghafal Al-Quran. Memahami Al-Quran. Hafal beliau Al-Quran ketika sudah masih umur 7-8 tahun. Hafal Al-Quran. Dan uniknya ketika kecil itu tak mau dia diajak kawan-kawannya untuk main-main. Pernah sekali diajak kawan, dipaksa dia ikut bermain, lari, nangis. Tak mau. Dia cuma mau belajar saja, belajar, tidak mau dilalaikan dari Al-Quran. Kalau kita suruh belajar nangis, main bahagia. Padahal waktu itu umurnya baru 10 tahun. Masih usia anak-anak main. Sejak kecil Imam An-Nawawi seperti itu. Sama kayak Bu Hamka ya, Hamka itu juga. Lalu setelah usia 19 tahun, setelah 19 tahun dibawalah oleh ayahnya ke Damaskus, ke ibu kota untuk mondok di sana. Istilah kalau kita sekarang mondok, menuntut ilmu di Madrasah Ar-Rawahiyah, nama madrasahnya. Semacam pondok pesantren. Disediakan tempat khusus di situ orang-orang yang menuntut ilmu. Kerjanya tak ada kerjaan lain, belajar, belajar, belajar. Tidak bekerja, tidak masak, makanannya dikirim oleh ayahnya. Dikirim terus. Dia khusus belajar saja. Tidak ada kegiatan yang lain. Setelah paham, baru mulai mengajar. Belajar, mengajar, ibadah. Itu saja kegiatan Imam Nawawi. Setiap hari membaca 12 pelajaran di hadapan para guru, para syekh. 12 pelajaran dia baca. Syekh yang lain mendengarkan ganti-gantian. Semua bidang. Syarah, hadis, usul, nahu, semua bidang dipelajari oleh beliau, dikuasai. Sampai memang betul-betul menguasai. Allah telah memberikan umurnya yang sedikit dan memberikannya ilmu yang banyak. Umur cuma sedikit, 45 tahun, tapi ilmunya banyak. Kedudukan Imam Nawawi di kalangan ulama. Ini menurut pandangan para ulama yang lain. Pendapat para ulama banyak memuji Imam Nawawi dengan mengatakan bahwa Imam An-Nawawi adalah ulama yang paling berilmu di zamannya. Seorang hafiz dalam ilmu hadis itu harus minimal 100.000 hadis hafal. Kalau hafiz Quran 30 juz satu Quran. Kalau dalam ilmu hadis 100.000 hadis minimal hafal semua sanad-sanadnya, hafal isinya, hafal semuanya. 100.000 hadis. Itu minimal. Jadi Imam Nawawi seorang hafiz dalam ilmu hadis. Lalu dia seorang fuqaha, seorang ahli fikih, paling hafal mazhab. Beliau menguasai sekali mazhab Syafi'i dan mazhab-mazhab yang lain, mazhab para sahabat, mazhab tabi'in. Pendapat-pendapat semua ulama itu beliau hafal, tahu. Apa yang disepakati oleh ulama, apa yang tidak disepakati, ada perselisihan, hafal dia, tahu. Apa yang sepakat ulama, apa yang tidak sepakat, apa ijma' ulama, semua beliau tahu. Jadi bukan cuma hadis, bukan cuma Al-Quran, pendapat-pendapat para ulama yang lain pun hafal beliau. Makanya Ustaz Abdul Somad banyak mengutip dari Imam Nawawi, banyak di berbagai bidang. Yang pertama di isbal, masalah isbal, itu Ustaz Abdul Somad mengutip pendapat Imam Nawawi. Kalau sombong baru berdosa, kalau tidak sombong tidak apa-apa. Itu kata Imam Nawawi. Beliau paham semua mazhab, paham pendapat, perbedaan pendapat di kalangan ulama, tinggi ilmunya. Datang orang sekarang asal panjang, menutup mata kaki, neraka.
Mana yang mau kita ikuti? Imam Nawawi atau Ustadz laptop? Laptopi. Mati laptop, hilang pula bahan. Sama awak pula. Al-buku nih kan. Hilang buku, hilang bahan. Maka kita yang amannya kita ikut Imam Nawawi. Itu diantaranya dalam masalah isbal. Kalau sombong, Dalam sholat pun duduk sholat tak apa-apa. duduk atas kaki. Penting nggak sombong. Astagfirullah. Karena itu kan, karena sejarahnya itu orang-orang zaman orang-orang Persia itu dulu memang panjang-panjang bajunya untuk menampakkan kesombongannya. Lalu tentang doa dan bacaan Quran untuk orang mati. Tentang hadis pelepah korma yang ditancapkan Nabi ke kuburan itu juga pendapat Imam Nawawi. Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, maka bacaan Quran dan doa orang beriman apalagi, maka juga sampai. Itu pendapat Imam Nawawi yang dikutip oleh Ustaz Abdul Somad biasanya. Kalau Wahabi itu nggak main kias dia. Itu lain lagi cerita. Pokok. Lalu ketika turun sujud, apakah lebih dahulu tangan atau lutut? Itu juga pendapat Imam Nawawi di buku tanya jawab sholat itu ada. Lalu tentang masalah kunut subuh, pendapat Imam Nawawi juga dikutip oleh Ustaz Abdul Somad. Tentang qobliyah Jumat, kalau dia beri pemahaman Jumat itu menggantikan zuhur, berarti boleh qobliyah Jumat. Karena kalau boleh yang digantikan, boleh juga yang menggantikan. Itu pendapat Imam Nawawi itu yang dikutip oleh Ustaz Abdul Somad. Jadi banyak pendapat-pendapat Imam Nawawi itu yang dipakai oleh Ustaz Abdul Somad. Itu tadi karena beliau paham tentang semua mazhab, paham tentang pendapat-pendapat para ulama. Lalu sifat Imam Nawawi, zuhud, wara' dan ibadah beliau bagaimana? Beliau adalah seorang yang zuhud. Apa itu zuhud, Bu ya? Zuhud apa? Zuhud. Zuhud itu zuhud lawannya hubbud dunia. Ya betul. Zuhud itu lawannya hubbud dunia. Zuhud itu artinya membenci sesuatu. Kalau hubbud dunia mencintai. Kalau zuhud membenci sesuatu itu karena menganggap perkara itu kecil, sepele. Karena mengharapkan yang lebih besar lagi. Zuhud terhadap dunia, merasa dunia ini sepele karena mengharapkan akhirat yang lebih kekal abadi. Zuhud sama mbak. Zuhud sama mbak. Enggak boleh. Zuhud itu berlawanan sama dunia, itu lawannya. Zuhud itu hanya tumbuh dari keyakinan yang kuat kepada akhirat. Bagaimana zuhudnya Imam Nawawi? Imam Nawawi zuhud karena mengamalkan hadis Nabi. Mali walid dunya, innama ana karakibin qala fi zilli sajaratin summa roha wa tarakaha. Aku tidak memiliki keterkaitan dengan dunia ini. Aku hanyalah seperti musafir yang tidur siang di bawah sebuah pohon, sebatang pohon, kemudian pergi meninggalkannya, melanjutkan perjalanan. Seperti itulah ibarat hidup di dunia ini, kata Nabi. Seperti kita berteduh, kita dalam perjalanan nampak batang pohon, berhenti sebentar, berteduh, istirahat sebentar, lalu melanjutkan perjalanan. Berapalah lamanya? Cuma berteduh di bawah pohon. Cuma seperti itulah kehidupan di dunia ini. Itulah yang diamalkan oleh Imam Nawawi, diikuti oleh Imam Nawawi. Makanya beliau zuhud. Bagaimana zuhudnya beliau? Dia hanya memakan namanya ka'a, nama kue, dan tin haurani. Itulah dua jenis makanan yang dikirim oleh ayahnya dari Nawa, dikirim ke Damaskus. Itulah cuma yang dimakan beliau. Dia tidak memasak, enggak masak, enggak kerja. Ada makanan itu dimakan. Kalau ada makanan yang lain cuma dimakannya satu jenis saja. Misal ada madu, kurma, cuka, minyak, cuma satu jenis saja yang dimakannya. Dan makannya itu setelah Isya. Setelah sholat Isya baru makan sedikit, kemudian baru lanjut lagi menulis.
Sampai malam, sholat, tahajud, Subuh. istirahat sebentar, nulis lagi. Nggak apa lagi kan? Nggak sempat Nggak dicerita. sempat nikah lagi. Cerita. Tidak pernah masuk pemandian umum di mana air dipanaskan. Nah, kalau di pemandian umum itu airnya dipanaskan. Kalau merenang. Kalau ustaz kita Kalau Buya tiap minggu berenang. Tiap minggu berenang. iya, apa ini lihat apa? Alasan banyak. Beliau ridho dengan pakaiannya yang bertambal. Pakaian lusuh, usang, ada pula tambalannya. Benar dia kotoran. Tinggal di pondok kecil. Kalau ada tamu datang, beliau tumpuk-tumpuk buku yang macam ini biar agak lapang. Tuh. Sempit, kecil tempat tinggalnya. Tidak punya waktu untuk menikah. Jadi Imam Nawawi tidak menikah. Karena beliau memang hanya ingin fokus menuntut ilmu, mengajar, ibadah. Begitu aja kau doa, bisa nikah kau. Tapi tak bisa. Kalau Dodi tak bisa sekarang. Nikah. Sekarang tegak sebentar di bengkel nampak pula datang. Kalau zaman Imam Nawawi orang pakai cadar, pakai jilbab dalam. Imam Nawawi pun cuma di dalam pondok, bukan pergi ke pasar kemana-mana. Makanya beliau bisa. Kalau ada sekarang orang yang tidak menikah seperti Imam Nawawi boleh. Nah, tapi kalau tidak menikah karena ingin bebas, bahaya. Tidak menikah karena ingin bebas, bisa tiap hari gonta-ganti. Jangan kau ikut pula Dot, nggak mau menikah. Nikah lu tuh kawin dulu. Mana yang duluan? Nah, jadi makanya beliau ini waktunya tidak ada ngurus anak, tidak ada ngurus istri, tidak ada ngurus keluarga. Makanya tidak kerja. Oh, ada anak baru baca buku. Ya. Tutup lagi. Malam sana juga. Itu makanya waktu beliau banyak khusus dicurahkan untuk menuntut ilmu. Ini gotong royong bawa anak ya. Iya. Biasanya bawa anak. Pernah juga ada yang mencela beliau, menanyakan, ini menikah ini sunnah yang besar kata orang sama beliau. Sunnah yang besar. Tinggal satu inilah sunnah yang belum engkau kerjakan. Kata Imam Nawawi menjawab, aku khawatir melakukan satu sunnah dan memasuki banyak keharaman. Mungkin nanti melalaikan dia kalau sudah menikah. Makanya beliau tidak menikah. Tapi kalau ada orang nikah nanya jawab kan, aku ikut aja. Beliau juga ada sikap warok. Warok artinya hati-hati menjaga dari yang subhat. Kalau dari yang halal dan haram sudah jelas halal haram. Warok itu menjaga dari yang subhat. Agak-agak ragu kita antara halal dan haram. Beliau bersifat meninggalkan karena takut kalau haram. Kalau ternyata sesuatu itu haram, beliau ini meninggalkan, menjaga diri, bersifat warok. Bukan macam kita ya kan? Yang jelas terus ayam orang diambil ada apa basrah itu turun tangan aja. Makanya kita agak susah lengket ilmu ini. Jelas haram. Ayam orang dia juga. Kalau ditamankan. nggak ada yang ikat satu persatu. Makanya agak susah nempel ilmunya di otak kita ini. Apa terbang juga tapi Makanya bebal. terpengaruh jadi semua kan. Masa ini ketawa. Terbayang nih Masa ini. Iya. Makanya orang apa kan? Ayam Mbak. Iya. Ayam siapa? Ayam siapa diambil bukan orang. Semangat kali. Ayam itu 11. Pokoknya barang. Tapi begitu sawitnya dihantam petir langsung taubat. Tak mau lagi. Bulan depan tak mau lagi. Teguran. Iya. Langsung don. Takut besok orangnya kena petir. Jadi sikap warak beliau, sikap waraknya ini, sikap menjaga dirinya, dia tidak mau makan buah-buahan yang ada di Damaskus. Buah-buahan yang datang dari Damaskus itu tak mau dia makan.
Karena menurut dia banyak lahan-lahan itu yang diambil diberikan kepada orang yang bukan haknya. Tanah-tanah itu dimiliki secara kurang baik. Agak-agak bersengketa. Maka tidak mau dia makan buah-buahan. Padahal Damaskus, Syam itu terkenal dengan pusat buah-buahan. Makanya semangka itu banyak di Palestina. Di Syam itu buah-buahan itu banyak di sana. Tapi ini dia. Di Syam. Tapi Tapi beliau tak mau makan. Itu sifat warak. Lalu bagaimana ibadah beliau? Kata Ibnu Attar, muridnya, dia banyak membaca Al-Quran dan banyak berzikir. Sholat sepanjang malam. Ibnu Katsir menyebutkan dia biasa melakukan puasa dahar, puasa sepanjang tahun. Puasa siang, puasa makan sedikit, malam ibadah, belajar. Itulah kegiatan Imam Nawawi. apa juga, muridnya juga. Bukan. Ibnu Katsir menjelaskan dalam kitabnya tentang Imam Nawawi juga. Makannya sedikit ya, Bang. Makan sedikit, tidur sedikit, belajar, ibadah banyak. Kita Sedikit makan. tidur, makan, tidur, makan. Asal kurang tidur, pusing kepala. Koyong. Asal kurang tidur aku jadi imam depan. Belajar sekali seminggu. Pengakuan beliau pernah selama 2 tahun. Baqaitu sanataini. Pernah selama 2 tahun. La abu'u jambi alal ardi. Tidak menempelkan punggung ke lantai. Tidak pernah berbaring. Tidur. Tidak pernah tidur berbaring selama 2 tahun. Jadi bagaimana tidurnya? Beliau nulis. Dulu tinta itu dicelup pakai bulu ayam, tulis. Asal tak tahan lagi ngantuknya, disendirkan gini ya. Agak sejenak. Habis itu bangun lagi, nulis lagi. Selama 2 tahun. Tidak menempelkan punggungnya ke tempat tidur, ke lantai. Makanya tidak heran kita, kitab beliau banyak. Karena tak henti-henti. Kita pun gitu nggak bisa udah. Pecah tak ya kan? Coba lah. Kalau jangan nggak tidur. Jadi ODGJ. Kalau dia lelah menulis, tidak ngantuk, cuma lelah, diletakkannya tinta tadi bersyair, bersolawat. Itulah makanya banyak majelis-majelis habaib itu ada munsyid, ada hadroh. Kalau sudah capek, hilang ngaji, solawat. La yusalli wa semak, bangkit lagi. Kalau baru bid'ah. Boleh selawat Itu. dengan nyanyi. Semua bid'ah aja tuh. Nah, bid'ah pelotaknya kan. Beliau berkata, inna talabal ilmi min afdhalil qurabi. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal. Bukan hadis Nabi, tapi kata Imam Nawawi. Menuntut ilmu adalah ibadah yang paling afdal. Karena ilmu itu kalau sudah dapat harus diamalkan juga. Jangan udah dapat. Nggak diamalkan. Beliau juga menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dikirimnya surat kepada penguasa-penguasa camat, bupati yang ada di Damaskus, kades. Waktu itu musim kemarau, musim kekeringan. Banyak manusia-manusia yang sudah berputus asa. Kalau sudah kekeringan kan buah-buahan tak tumbuh lagi. Tanaman tak mau tumbuh. Jadi beliau kirim surat bahwa para penguasa itu harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Harus disampaikan kepada penduduk, melarang mereka berbuat maksiat, menyuruh mereka sholat, memberikan nasihat. Itu dia nasihati para penguasa-penguasa itu. Sholat istisqa, sholat minta hujan itu harusnya, kata Imam Nawawi, 3 hari sebelum sholat itu para pemimpin itu memerintahkan semua penduduk untuk berbuat baik, bersedekah, menyambung silaturahim, untuk bertaubat dari segala maksiat. Taubat dulu, suruh taubat, sedekah, ibadah. Hari keempat berpuasa 3 hari,
hari keempat baru keluar bersama-sama dalam keadaan berpuasa, baru sholat di lapangan. Begitu harusnya sholat istisqa, minta hujan. Bukan cuma datang sholat, nanti sholat zuhur tak sholat dia, sholat istisqa sholat. Sholat minta hujan ikut pula. Sholat minta hujan itu intinya kembali kita mentaati Allah. Itu intinya, kita meminta. Jadi beliau sampaikan dan diikuti oleh para penguasa tadi. Nah, mau mereka kerjakan ketika orang itu sholat istisqa langsung turun hujan. 7 hari langsung hujan, merata semua daerah. Ada lagi dalam riwayat Raja Damaskus itu bernama Az-Zahir Bibars. Az-Zahir Bibars namanya. Az-Zahir Bibars. Jadi waktu itu dia ingin memerangi orang Tartar yang ada di Syam. Istilahnya pemberontak atau suku lain yang ingin apa? Berkuasa. Jadi oleh raja ini dimintanya fatwa kepada para ulama, para fuqaha yang ada di Syam itu, di Damaskus, untuk mengeluarkan fatwa bahwa boleh mengambil harta rakyat pajak untuk biaya perang itu. Nah, maka para ulama yang lain itu, ustaz-ustaz itu, mau mereka ditulisnya fatwa bahwa boleh mengambil harta rakyat untuk biaya perang, ditanda tangan. Setelah dikumpulkan, ditanya oleh raja, ada lagi enggak ulama yang lain? Masih ada yang belum tanda tangan, ikut. Ada, kata mereka. Imam Muhyiddin An-Nawawi. Panggil. Lalu dihadirkan beliau, disuruh ikut tanda tangan fatwa, tak mau beliau. Ditolaknya, menolak. Ditanya oleh raja, kenapa engkau menolak? Disampaikannya, aku tahu bahwa engkau ini dulu budak. Rupanya raja itu pun dulu budak. Engkau diberikan oleh Allah anugerah, engkau bisa jadi raja. Kemudian aku juga dengar engkau punya 1000 budak laki-laki, punya ikat pinggang dari emas. 1000 budak laki-laki itu punya ikat pinggang dari emas. Dan budak wanita 500 orang budak wanita yang punya perhiasan. 100 budak wanita yang punya perhiasan. Kalau mau engkau sedekahkan, nafkahkan ikat pinggang dari emas tadi, ikat pinggang budakmu tadi, dan perhiasan budakmu yang wanita tadi, baru aku mau fatwakan boleh mengambil harta masyarakat, harta rakyat, kata Imam Nawawi. Marah raja tadi. Harta dia masih banyak, diminta pula harta rakyat. Macam pejabat-pejabat di negeri Wakanda. Oh, mobil ngeri, gaji tinggi, pajak rakyat kecil yang digas terus. Sama ini raja ini. Raja itu dia. Dia punya budak, punya ikat pinggang dari emas 1000 budak, 100 wanita budak, punya perhiasan, diminta juga harta rakyat. Makanya tak mau Imam Nawawi. Maka diusirlah dia oleh raja tadi. Keluarlah dari negeriku, kata raja tadi. Kata Imam Nawawi, aku mendengar dan aku taat. Oke, kata Imam Nawawi. Pergi Imam Nawawi. Inilah dia balik ke kampung halaman lagi, ke Nawah tadi. Makanya beliau sebulan setelah itu wafat Imam Nawawi. Mungkin itu juga hikmahnya, agar beliau kembali ke kampung halaman dan dikuburkan di kampung halaman. Kalau tidak peristiwa ini mungkin beliau tak pulang. Jadi sebelum beliau pulang ke Nawah itu, semua buku-buku yang pernah dipinjamnya itu dibalikkan semua. Buku-buku dari pustaka, dari punya kawan, semua dibalikkannya. Lalu beliau datang ke Masjidil Aqsa. Berkunjung ke Masjidil Aqsa, sholat di situ, mengamalkan hadis Nabi, baru balik ke Nawah. Seolah-olah sudah punya firasat. Beliau wafat pada Selasa, malam Selasa 24 Rajab 676 Hijriah.
Semoga Allah merahmati beliau. Itulah riwayat hidup Imam Nawawi. Ciri-ciri fisik Imam Nawawi, beliau berkulit coklat. Kulit coklat, berjenggot tebal, hitam, ada sehelai dua helai ubannya. Kemudian ukuran tubuhnya sedang, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, berwibawa, sedikit tertawa, tidak pernah bercanda, bahkan selalu serius, memiliki penampilan bagus dan tenang. Beda sekali dengan Buya kita. Serius, tidak pernah bercanda beliau. Memakai pakaian yang usang dan ada tambalannya. Mengatakan kebenaran walaupun pahit, tidak takut celaan orang dalam menegakkan agama. Nah, itu sifat Imam Nawawi. Guru-guru beliau di bidang fikih namanya Tajuddin Al-Fazari, Kamal Ishaq Al-Maghribi, Umar bin As'ad, Abu Al-Hasan Salam bin Al-Hasan. Di bidang fikih. Di bidang hadis, Ibrahim bin Isa Al-Muradi, Abu Ishaq Ibrahim bin Abu Hafs, dan yang lain-lain. Di bidang ilmu usul, Al-Qadi Abu Al-Fatih, Umar bin Bundar. Di bidang nahu, Ahmad bin Salim Al-Misri. Banyak guru-gurunya. Satu bidang, 3 gurunya. Jadi kita kalau belajar jangan cuma satu guru. Boleh banyak guru. Jangan fanatik. Tak boleh fanatik. Sekarang karya-karya Imam Nawawi. Karya Imam Nawawi. Yang pertama ini tadi, Arba'in. Isi 42 hadis. Lalu Riyadus Shalihin yang dibahas oleh Ustaz Abdul Somad. Riyadus Shalihin itu isinya 1897 hadis. 1897. 1897 hadis. Riyadus Shalihin itu. Lalu yang besar lagi Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Imam Muslim menyusun hadis, dikumpulkannya hadis-hadis sahih berjumlah 4.000. Sahih Muslim itu hadis dalamnya sekitar 4.000 hadis. Oleh Imam Nawawi dijelaskan yang 4.000 hadis ini. Beliau sarah. Sarah itu artinya menjelaskan. Kalau penjelasan Al-Quran namanya tafsir, kalau hadis syarah. 4.000 hadis dikumpulkan oleh Imam Muslim, kitabnya 4 jilid itu. 4 jilid kitab Sahih Muslim itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Itu ada yang 10 jilid, ada yang 12 jilid, tergantung cetakannya. Segini panjangnya. Yang 10 jilid itu yang dijelaskan oleh Imam Nawawi. Dan kata Ustaz Abdul Somad, beliau tidak punya Sahih Muslim itu. Berarti 4.000 hadis ini udah hafal, beliau hafal penjelasannya. Ketika menulis sarahnya itu, menjelaskan itu, beliau tidak punya buku macam ini. Ini misalnya Sahih Muslim, ditengok lalu dijelaskan. Tidak. Tak ada pakai buku. Semua dalam kepala. Itu karya beliau yang lain. Ada lagi di bidang fikih Minhaj At-Talibin, Raudhatut Talibin. Itu di bidang fikih. Ada juga di bidang bahasa Tazibul Asma wal Lughat. Ada dalam bidang akhlak At-Tibyan fi Adab Hamala Al-Quran. Ada lagi kitab zikir Al-Azkar. Yang terkenal saja nih. Kumpulan zikir dan doa Rasulullah. Kalau dikumpulkan semua tak terhitung karya-karya beliau. Yang terhitung orang, yang tercatat, yang terdata sekitar 50 karya. Karya tulis yang besar-besar yang paling terkenal. Yang paling populer itu tadi lah. Yang syarah Sahih Muslim, Riyadus Shalihin, Arba'in, Al-Azkar, dan yang di bidang fikih tadi, Raudhatut Talibin, itu yang paling terkenal.
Itu karya-karyanya. Yang terakhir sanad sekarang. Jadi nanti kita menjelaskan hadis-hadis. Kapan kita menjelaskan hadis ini? Dari tadi cerita Imam Nawawi. Jadi hari ini cuma kita khusus muqaddimah saja. Ahad depan baru masuk hadisnya, hadis yang pertama. Habis nanti. Santai saja lah. 42 hadis, berarti 42 minggu, sekitar setahun lah. Jadi nanti dalam menjelaskan ini, kita mengambil dari penjelasan Ustaz Abdul Somad. Ustaz Abdul Somad dapat sanadnya, ijazahnya, yang pertama dari jalur Maroko. Ustaz Abdul Somad dapat dari Syekh Mahmud Said Mamduh namanya. Syekh Mahmud Said Mamduh. Beliau dapat dari gurunya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Lalu terus ke guru-guru lain ke atas sampai ke Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi setelah menulis ini disampaikannya ke jamaah. Ada yang mendengar nanti disampaikan lagi yang lain. Gitu seterusnya sampailah ke Ustaz Abdul Somad. Di sana kita Ustaz Sakim misalnya. Kita langsung ke Ustaz Abdul Somad aja. Dia kami dengar dari Ustaz Sakim. Enggak ada cerita dimainkan. Kalau saya cuma mengulang apa yang disampaikan Ustaz Abdul Somad, bukan menjelaskan lagi. Menjelaskan sesuai yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Nah, itu aja. Ini nanti kita share nih videonya ke grup Radio Suriah. Lalu di jalur Suriah, Damaskus, Ustaz Abdul Somad dapat dari Syekh Muwaffaq namanya. Muwaffaq, asli orang Damaskus. Dari jalur Makkah, Ustaz Abdul Somad dapat dari Syekh Sayyid Usama Mansi Al-Hasani. Beliau dapat dari gurunya lagi Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nah, begitu terus. Berarti Maroko, Suriah, Makkah, satu lagi dari Mesir. Yang dari Mesir Ustaz Abdul Somad dapat dari Syekh Ali Jum'ah, Mufti Mesir. Syekh Ali Jum'ah dapat dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, orang Padang. Nah, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani, beliau mengajar di Makkah. Jadi Syekh Ali Jum'ah yang dari Mesir datang ke Makkah mengambil sanad ijazah hadis arba'in. Ustaz Abdul Somad dapat dari Syekh Ali Jum'ah yang di Mesir. Berarti 4 jalur beliau dapat. Ustaz Abdul Somad dapat dari 4 jalur. Ketika belajar di Maroko, beliau ngambil sanad ini. Ketika belajar ada juga di Suriah. Lalu ada jalur Makkah dan ada jalur Mesir. 4 jalur. Nah, jadi bukan kita menjelaskan sendiri. Kalau kita menjelaskan sendiri, sesat dan menyesatkan nanti. Nanti kalau ada orang bertanya itu, kita menjelaskan berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad dan yang ada dalam buku ini. Buku ini pun sudah direkomendasikan oleh Ustaz Abdul Somad. Nah, jadi kita punya guru, bukan memandai-mandai. Nah, jadi karena sarapan kita sudah sampai, maka cukup sampai di sini muqaddimahnya. Kita mulai Ahad depan, insya Allah sudah datang bukunya. Masing-masing punya satu nanti. Itu pakai duit musola. Siapa yang mau punya dibawa pulang, nah diganti duitnya. 10.000-nya cuma satu. Tipis bukunya. 20 lah beruntung kita dikit sedekah. Ah, bisa juga kalau dilebihkan untuk musola. Jadi ketika kita baca nanti hadis dari Umar bin Khattab, kita juga nengok tulisannya, bacanya. Kalau kita mau hafal bisa bawa pulang dihafal. Kalau tidak kita anak-anak kita bisa. Mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan ini tercapai sampai. Kalau tidak sampai dilanjutkan oleh Bu Yaiing. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.